ketika Imam Asy-Syafi'i melapor ke guru beliau namanya Al-Waqi namanya, kata beliau, syakautu ila Waqi, ya guru Imam Waqi, don tak susah mengapai. Kata Imam Syafi'i, sangat susah untuk fokus yang kau pegang, kata Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi, ya Syafi'i, kalau mau fokus dan juga berkah ilmunya, mudah menghafal, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Pokon, kata Imam Waqi, fa ilna ilma nur, ilmu itu cahaya, cahaya Allah. Fa inna ilma nurullah, cahaya Allah itu, ilmu itu petunjuk Allah. Wa nurullah la yuhda lil asi, petunjuk Allah tidak akan Allah berikan ke orang-orang pelaku maksiat. Maka ini nasihat Imam Waqi, guru Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Syafi'i ketika susah ini, enggak fokus, mendengut dan seterusnya. Dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 168, langsung Allah perintahkan, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini akarnya. Kenapa kita mesti mengkaji fikih muamalah? Ini akarnya. Perintah Allah, wahai manusia, kata Allah, makanlah apa yang ada di bumi ini. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Apa maknanya halal? Makna halal itu adalah makanan dari hasil usaha yang dia benar menurut syariat. Itu dia halal. Ketika orang makan nasi, nasi boleh memang, nggak masalah. Namun nasi ini berasnya dibeli dari harta riba, dibeli dari hasil merampok, mencuri, maka nasi itu menjadi haram. Artinya nggak halal. Maka makna dia halal yang kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, itu dia makanan dari hasil yang kita peroleh. Maka Rasul sabda, atyabu ma ya'kulu rajulu min kasbiyadi. Orang yang paling baik yang dia makan adalah itu hasil usahanya. Nabi Daud alaihi salam dalam hadis disampaikan, Nabi Daud seorang nabi, seorang raja. Namun Nabi Daud nggak mau makan dari gaji rajanya. Lantas di mana beliau? Beliau ahli besi, pandai besi ini. Bayangkan seorang raja mantong peh-peh beso. Ini raja. Ketika dia tanya, pokoknya Nabi Daud, lu kan raja? Saya lebih nikmat makan hasil usaha saya, kata Nabi Daud. Daud makan dari hasil dia pandai besinya itu. Nah kalau begitu ini tadi halal itu maknanya yang kita dapatkan dari hasil usaha kita. Yang tadi mekat, yang menojak ublang, hasil belangnya, hasil lampuhnya. Oh dia pegawai, hasil pegawai negerinya yang halal. Maka ini pertama makna dia halalan. Yang kedua thayyib. Dalam bahasa Arab thayyib baik, lawannya al-khabis. Apa al-khabis? Ini jijik atau najis atau kotoran. Maka maknanya dia thayyiban itu dari zat-zat yang dia dihalalkan. Ketika orang makan anjing, maaf, nah ini termasuk dia khaba'ith. Orang makan daging babi, ini khaba'ith. Terdapat khilaf para ulama tentang kelawar, ini khaba'ith. Maka yang makan khaba'ith ini dia melawan perintah Allah. Kalau begitu perintah Allah semua kita ini makan halalan thayyiban. Cara yang benar tadi. Yang kedua zatnya pun yang Allah bolehkan. Nah terus ketika halalan thayyibah ini yang menjadi kuncinya, orang makan dari dua hal ini, maka janji Allah
orang ini orang yang paling sempurna agamanya. Ketika orang makannya halal dan thayyib, orang ini yang paling bahagia hidupnya. Orang makan yang dua tadi, yang paling tenang hatinya, yang paling khusyuk ibadahnya. Orang yang makan dua tadi, yang paling baik akhlaknya. Maka Nabi katakan juga, la ya'til khairu illa bi khair. Ini hadis dikatakan oleh Imam Tirmizi, suatu kebaikan tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Kita mau baik ibadahnya, baik orangnya, maka ambillah tadi dari zat-zat yang baik juga. Supaya apa? Dapat yang baik. Nah, sambungan ayat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah melarang ini, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Maka syaitan meniupkan nafsunya. Pakan ranu negadai meno nalaba lago gadai belang hasil sikan tiap panen untuk orang yang berikan pinjaman. Dengan riba. Kalau galak dah. Oh, kasihkan laki kan mandum laki pi syaitan. Kita kaji nanti lebih dalam bagaimana gadai dalam hukum Islam, kredit, jual beli online dan seterusnya. Ini bagian dari muamalahnya Bang Said, supaya apa? Kita enggak terjerumus dalam riba tadi. Maka ini jangan ikut kata Allah langkah-langkah setan, karena setan langsung Allah menjelaskan, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, terkadang nafsu kita inilah yang mengantarkan kita ini ke situ. Juga buka pertanyaan, Bapak, Ibu, dan kaum muslimin yang berhadir, apa akibatnya dunia ini bagi orang-orang yang makan makanan yang haram? Tadi saya sebutkan lagi, makanan yang haram ada dua macam. Yang pertama haram karena zatnya, lagi babi, anjing. Yang kedua haram karena proses kita mendapatkannya. Hasil cemecu, hasil merampok, hasil risuah, sogok, hasil korupsi. Nah, ini dia haram karena proses mendapatkannya. Nah, ketika orang makan makanan seperti ini, apa dampaknya? Hadis yang panjang itu Rasul menjelaskan. Ini hadis diawali dengan ayat Al-Quran perintahkan yang tadi, ala ya ayyuhan nas innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Rasulullah, Allah itu enggak menerima, Allah itu maha baik dan enggak menerima kecuali yang baik-baik. Allah maha baik, Allah enggak terima kecuali yang baik-baik. Dalam hadis ini Nabi menceritakan annar rajula yutilus safar. Ada orang yang pertama mengadakan dia safar yang jauh atau perjalanan yang jauh. Terus sambungan hadis, ash'ab wa akbar, sampai dia kumuh, pakaiannya lusuh, pakaiannya berdebu-debu rambutnya karena debu. Ini orang warafa ayadaihi, dia angkat tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, berikan ini, berikan ini. Kenapa Rasul mengisahkan dari awal tadi? Musafir yang panjang, dia berdebu, dia lusuh, dia tadi penuh dengan debu. Ini melambangkan bahwa untuk doa yang mustajab diantaranya itu orang yang sabar. Kondisi doa yang mustajab, yang sabar. Yang kedua, doa yang juga mustajab Allah akan ijabah ketika orang memohon memang dengan penuh kehinaannya. Namun kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Sementara orang ini walaupun angkat tangan ke langit, dia makanannya haram, pakaiannya dari hal yang haram, dan dia tumbuh dari makanan yang haram.
Kata Nabi, fa aina yustajaba lahu da'wah. Enggak mungkin Allah kabulkan doa-doanya. Maka dampak yang pertama dari makanan yang haram yang kita makan, doa-doa kita Allah enggak kabulkan. Kita mohon, ya Allah, mudahkan urusan saya, ya Allah, anak saya, ya Allah, anak yang soleh, ya Allah. Selalu kita berdoa. Setiap sholat kita berdoa. Namun ketika doa itu diikuti pakaian yang haram, makanan yang haram, tumbuh dari hal yang haram tadi, maka doanya tidak Allah kabulkan. Ini akibat. Maka kadang kita harus ini evaluasi diri. Pakon doa kok Allah hana ijabah. Dia urul mendoa. Habis banyak mendoa leh. Tapi kenapa? Doa saya kok Allah kabulkan? Cek hartanya, cek makanannya. Bisa jadi kita makan dari makanan yang haram. Yang kedua, Nabi juga menjelaskan sebuah kisah ini, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika turun tadi ayat, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah, Rasul bacakan ayat ini depan para sahabat. Dalam tafsir Ibnu Katsir diambillah kisah ini bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u li mustajaba da'wah. Ya Rasul, tolong doakan saya. Kan Sa'ad bin Waqqas sahabat ini, semoga saya orang yang Allah kabulkan doa-doanya. Nah, Nabi peganglah pundaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, atib mat'amaka. Ya Sa'ad, kalau mau dikabulkan doa-doanya, perbaiki makanan. Yang kedua, atib malbasaka, perbaiki pakaianmu. Bukan makna pakai perbaiki yang berokon tinggi tak lenyan, betul konyan. Artinya pakaiannya dibeli dari harta yang halal. Atib maskanaka, perbaiki tempat tinggalmu, kata Nabi. Artinya rumahnya dibangun dari harta yang halal. Rumah gede, mewah, duduk dalamnya hanya nyaman, suum leh. Masalahnya nyaman duduk. Bahkan rupanya bukan gede rumah itu yang buat nyaman. Uang yang digunakan bangun rumah itu dari uang yang haram, maka yang tinggal dalam rumah itu enggak nyaman. Sampai ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an jadi orang yang doa di kalangan para sahabat itu doanya yang paling mustajabah. Nah, ketika doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu diijabah Allah, sahabat lain bertanya, ya Sa'ad, pakon doa-doa dan itu Allah kabulkan? Kata Sa'ad, wallahi la yadkhulu ila fammi luqmatan minal haram. Saya menjaga jangan sampai ada suapan makanan yang masuk ke mulut saya ini dari makanan yang haram. Dan tidak ada, kata Sa'ad, suapan yang saya makan wa ana adri maji'aha, saya tahu dari mana makanan itu. Maka pernah Pak, seorang ulama namanya Ahmad bin Hanbal yang masyhur dengan Hambali atau Imam Hambali. Imam Hambali punya anak, nama anaknya Abdullah bin Ahmad. Nah, Imam Hambali sering menceritakan ke Abdullah bin Ahmad bagaimana akhlak gurunya Imam Asy-Syafi'i. Sampai anaknya Imam Hambali menjadikan Imam Syafi'i itu sebagai idolanya dari kisah-kisah ayahnya. Walaupun Abdullah bin Ahmad belum pernah jumpa dengan Imam Syafi'i. Nah, suatu kesempatan Imam Syafi'i bertamulah ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Senang sekali ini Abdullah bin Ahmad. Dia akan jumpa dengan tokoh yang dia senangi, tokoh favorit dia, yang dia ngefan. Menyanyi Jino galak dengan Ronaldo misalnya. Ronaldo senang kubi.
Foto-foto oleh Ronaldo, sakit senang je Ronaldo. Sekali lagi yang cik, ini anak mengidolakan Imam Asy-Syafi'i. Dari kisah-kisah ayahnya tadi, datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Abdullah bin Ahmad, dari kisah ayahnya, Imam Syafi'i orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini anak, perhatikan nih, semua gerak-gerik Imam Syafi'i takut idolaro. Datanglah Imam Syafi'i, dijamu Imam Syafi'i untuk makan. Nah, Abdullah bin Ahmad perhatikan bagaimana cara Imam Syafi'i makan. Namun kan, yang terkejutnya Abdullah bin Ahmad, ayahnya mengajarkan bahwa Rasulullah kalau makan itu enggak banyak. Sampai cara duduk makan pun Rasulullah ajarkan baik duduk nyaman tak sampai ledak pajobu. Itu enggak boleh. Maka kita kaji ini bagaimana cara makan Nabi. Cara Nabi duduk makannya kayak seperti apa. Nah, Imam Syafi'i makan di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, makannya banyak kali. Nah, Abdullah menyimpan satu pertanyaan. Kata ayah saya, Imam Syafi'i orang yang paling bagus akhlaknya, dan akhlaknya seperti akhlak Nabi. Pakan gepejebu ledah. Ini pertanyaan Abdullah bin Ahmad. Nah, malam hari ini ayah sama anaknya Imam Ahmad bin Hanbal sama Abdullah bin Ahmad mendirikan tahajud menjaga malam. Namun Abdullah bin Ahmad kata leh, bak amai Imam Syafi'i. Duduk Imam Syafi'i lagu sembahyang tahajud. Oh, Imam Syafi'i. Dan betul, sampai subuh Imam Syafi'i enggak keluar untuk tahajud. Abdullah bin Ahmad menyimpan dua pertanyaan. Pakat Imam Syafi'i hendak tahajud. Nah, subuh tak kalah ditunaikan subuh, Imam Hanbal jadi imam. Imam Syafi'i dari kamar beliau langsung masuk ke saf tanpa berwudu. Jamu rumah hana langkah mai ke mana? Pasti dia kalau wudu keluar dulu. Keluar coba semayang, tak mau loh, terus semayang. Nah, Imam Syafi'i hadubi, mana hadubi kayaknya. Maka pertanyaan yang ketiga yang tersimpan dalam hati Abdullah bin Ahmad adalah nyepakan Imam Syafi'inya. Subuh hana coba semayang kau. Nah, di pagi harinya, tak kalah sarapan pagi, Abdullah bin Ahmad berbisik-bisiklah ke ayahnya. Ayah pegah, Imam Syafi'i paling enggak kan? Nyo, pegah ayahnya. Namun kamu berkelam. Lo kalau nya pejabu, ledah. Yang kedua, enggak nyan hana ketubit jemaah. Saat tahajud. Subuh ayah, awalnya Imam Syafi'i tamong dalam saf hana gecok ismayang. Kata Imam Hanbali, wahai anak lu berdua, biar seuzon nilai. Mari kita nyong mbak Imam Syafi'i. Maka Imam Ahmad bin Hanbal jadi moderator seperti ketua BKM. Imam Syafi'i gure nyana anak lun Abdullah bin Ahmad ingin bertanya. Namun pertanyaannya ke bawah lun. Yang pertama, pakan beklam bantruk dran nepojebu ledah. Dan sunnah Nabi mengajarkan bahawa kita makannya enggak boleh banyak-banyak. Yang kedua, ya Syekh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, pertanyaan anak lun, pakan beklam drana hadubit sembahyang tahajud. Dan yang kelima, bunuh subuh dran tubit dari kamar langsung taman saf baju tanpa nak cuci sembahyang. Imam Syafi'i enggak marah, diprotes. Ini pokok. Kita sering dengku-dengku dia tanya mengeh. Gue jawab belum ke mengeh. Imam Syafi'i enggak marah, senyum beliau. Nah, Imam Syafi'i merubah duduk beliau ke hadapan Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Hanbali. Betul, kata beliau. Semalam saya makan cukup banyak. Kata Imam Syafi'i, saya belum pernah makan sebanyak ini. Baru kali ini saya makan sebanyak ini. Kenapa? Jawabannya Imam Syafi'i, saya tahu. Ini Imam Hanbali, ayah kamu ini seorang ulama. Sudah pasti makanan yang tersedia di rumah ini dari cara-cara yang halal, dari zat-zat yang halal. Makanya dua pejabu cukup le bawahnya. Saya yakin makanan ini halal.
Yang kedua, pakon berkelam tahajud dan dua hadubit, kata Imam Syafi'i. Kalau Abdullah bin Ahmad dan ayah dan Hambali, tahajud itu untuk kedua. Lun sejak salat isya hanalun lun kajilah tentang hukum-hukum umat yang singguh bungo yang perlu disampaikan. Makanya subuh langsung luntuan tamu lamsam. Bahkan wudhu salat isya belum batal sampai subuh. Bayangkan. Artinya Imam Syafi'i tidak tidur malam. Maka semua imam mazhab dari Imam Hanafi sampai ke Imam Hambali itu dia qilatun naum, sedikit tidur, banyak belajar. Hanya belajar. Lihat dengar. Ini contoh Imam mazhab ini. Kenapa tadi Imam Syafi'i banyak makannya? Karena yakin makanan disediakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari zat yang halal dengan cara yang halal. Bapak, Ibu yang luntuan hormati, ini tadi dampak dari makanan yang pertama kita ini yang kalau yang haram adalah dia doa-doanya tidak Allah kabulkan. Yang kedua, makanan yang haram itu merusak hati kita, merusak akal kita, dan merusak iman kita. Tengok Al-Quran itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, Allah abadikan, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibat wa'malu salihan, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, maka beramal saleh. Allah gandeng ini makanan yang baik tadi dengan amal yang saleh. Artinya kenapa ulama-ulama dahulu itu kuat ibadahnya. Imam Hanafi, Imam At-Tirmizi, ya, sampai ke Imam Ahmad bin Hambal ini itu malamnya kok kuat sekali malamnya. Dari malam beribadah sampai pagi ibadahnya. Kok kuat-kuat? Karena mereka makan dari makanan yang halal. Jawabannya. Artinya bahwa kebalikannya nih, kalau dalam usul fikih mafhum mukhalafahnya, ketika orang suka makan makanan yang syubhat, makanan yang haram, maka ini melemahkan imannya dan menjihad. Alah, saya tidak jalan leh. Jalan leh. Likut deh. Dan seterusnya. Membuat kita ini malas. Maka menyuka bo'o-bo'o ibadah. Tanyakan. Kiba makanan dulu, kiba pakaian dulu, kiba rumah dulu. Kenyang. Supaya apa? Kita kuat ibadahnya. Makanya merusak. Makanan yang haram itu merusak hatinya. Makanan yang haram itu merusak akalnya. Kalau hari ini maaf ya, dulu orang untuk menghafal sebuah hadis dia perlu waktu 3 bulan lebih. Contoh Imam Bukhari itu sebuah hadis dari Baghdad datanglah ke Syam, datanglah ke Mekah. Waktunya ini bulanan. Hari ini maaf, gampang kita. Itu sebuah hadis, buka Google hadis tentang makanan terbitnya. Cukup mudah. Hitungan detik keluar dia matan hadisnya. Namun kenapa hari ini kita jarang hafal hadis, dan kalaupun hafal nggak berkah hadisnya. Jamu untuk sebuah hadis jauh menempuh ribuan kilo ini. Namun kok berkah hadisnya? Berangkat juga dari makanan tadi. Dari makanan yang kita makan. Maka tengok, dari makanan yang kita makan itu, seorang ulama di masa tabi'in namanya Hasan Al-Basri, dia sampaikan, man akala lukmatan minal haram, yang makan sedikit dari makanan yang haram, kata Hasan Al-Basri, fa innahu ra'a taghayyura min suluki zaujati, maka orang ini akan menengok perubahan perilaku perumohon. Kita punya istri berkon taat, mulai kok kakinya kok mulai memeh lindu, mulai kenapa tuh lindu, bisa jadi istrinya diberikan makanan yang haram. Ra'aitu taghayyara suluka waladi, sampai kata Imam Hasan Al-Basri, dia akan menengok perubahan perilaku anak, pakan anaknya badat. Dan berah kenapa tuh? Bisa jadi anak diberikan makanan yang haram. Ra'aitu taghayyura min markabi, dia punya kendaraan unta, ketika itu untanya liar, nggak patuh.
Kalau kita hari ini kereta, nama tu, pokok narloh ya ondanya, pokok narloh ino, ini kalau lain dah. Bisa jadi uang yang kita gunakan isi bensinnya itu uang yang haram. Busi je loh, mesin je loh, gua ambil ke pindah lain loh. Atau bunuh motor, orangnya ipu pagu kau, 3 kalain loh, 2 kalain loh, Honda kau, tak bila kalau minggunya musibah tapi. Cek, kenapa? Nah, kata Hasan Al-Basri, makanan yang haram itu mempengaruhi kepada keturunan kita. Kita mau anak yang soleh, kita mau anak yang patuh, keluarga yang nyaman. Namun kita berikan makan untuk keluarga itu dari hal yang haram, cara yang haram, makanya yang muncul. Ini akibat dari cara mendapatkan rezeki atau makanan atau zat yang kita makan, yang itu pun juga haram. Dampak selanjutnya yang dia juga akan membawa kita ini yang sangat dahsyat malahan, orang yang sering makan makanan yang haram itu amalannya tertolak. Ini lebih bahaya. Kita sholat sehari semalam tambah sholat sunat lagi, namun sholat itu Allah enggak terima. Kok bisa? Hadis menjawab. Ini hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Tak kala dibacakan ayat tadi, ya ayyuhan nas kulu min halan thayyibah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas minta ke Rasulullah, ya Rasulullah ud'uli an yaj'ali mustajaba da'wah. Ya Rasul, tolong doakan saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya ini jadi orang-orang yang doa-doanya Allah kabulkan. Nabi berwasiat ke Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad atib mat'amaka, ya Sa'ad perbaiki makananmu. Nah, sambungan hadis, alladzi nafsi biyadih, ini Nabi bersumpah, demi Allah, kata Nabi, demi Allah. Kata hadisnya, walladzi nafsi biyadih. Kalau ada hadis nanti matanya ada berbunyi walladzi nafsi biyadih, itu dia maknanya Nabi bersumpah demi Allah. Nah, sambungan hadis, innal abda la yakdzifa luqmatal haram jaufahu fala yuqbal minhu amalahu arba'ina yauman. Demi Allah, kata Nabi, orang yang makan sesuap ini, makanan yang haram, maka Allah enggak terima amalannya selama 40 hari. Ini orang makan makanan haram, maka sholatnya, sedekahnya, zakatnya, semua amalan kebaik dia itu, kata Rasulullah, la yuqbalu minhu amalahu arba'ina yauman. Allah enggak terima amalnya. Tahajud le malam, duha le sunah waktu duha, samping yang fardu, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, namun semua tertolak. Kenapa? Terhalang oleh makanan yang haram yang kita makan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad juga yang sahih. Terus dunia dan Nabi sering ini para penceramah menyampaikan hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan juga At-Tirmizi, man nabata lahmuhu minasuhti fannaru aulabi. Barang siapa yang dia tumbuh dari makanan yang haram, maka di akhirat neraka lebih layak bagi orang itu. Ini di antara akibat, dampak ketika orang mengkonsumsi makanan baik zatnya syubhat dan haram maupun cara memperolehnya itu syubhat dan juga haram.